Maka di Sebumi selalu ada pertemuan 3 bulanan yang itu menggodok soal IPO, ideologi politik organisasi. Politik kiri budaya kanan. Kamu pernah bilang itu? Itu kalau aktivis politiknya kiri budaya kanan. Belum selesai juga. Di dalam internal gerakan aktivis kawan-kawan juga belum selesai. Apa kemudian lagu itu bisa mewakili kegelisahan hidup dia? Kegelisahan hidup dia apa? Misalnya gitu. Kok lagunya so romantis gitu dan senimannya juga nggak revolusioner, dan senimannya atau musisinya itu memang dibikin untuk mempengaruhi rakyat supaya tidak melawan. Kok malah suka banget dengan gaya-gaya artis seperti itu atau selebritis gitu kan. Kenapa sih musisi harus politis? Nah, aku heran juga di dulu di kawan-kawan gerakan suka banget mengundang kawan-kawan teman-teman selebritis gitu untuk ikut di panggung politik mereka. Harapannya bahwa menarik massa. Selebritis bisa menarik massa gitu. Nah, kalau kamu sendiri kenapa musisi harus politis? Alat kesenian itu alat yang cukup efektif. Betul. Sekarang banyak partai politik menggandeng para ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat. Itu sebagai alat kampanye mereka yang sangat efektif di tengah masyarakat. Loh, iya loh ini. Kau lihat aja, kau hitung aja tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh siapa aja lah. Bahkan orang-orang kaya di Indonesia ini sekarang sudah digandeng semuanya. Jualan agama sekarang bagus. Loh, itu alat. Nah, kalau kami kan tegas, hukumnya alat. Kesenian itu sebagai alat. Alat perang. Alat kreativitas. Wah aku nggak berpolitik di dalam kesenian. Apa yang kau sampaikan itu adalah politik. Apa yang disampaikan dalam karyamu itu akan politik, akan mengakibatkan kekuatan politik di tengah apa yang kau sampaikan lewat karya-karyamu itu. Sadar maupun tidak sadar. Saya ingat ada tokoh Lekra ini atau siapa Pasar Ibu itu. Ya. Yang bicara soal aku lupa aku. Iya, Pasar Ibu. 1001 seniman tidak berpolitik. 1001 pula politik akan mencampuri urusan dan senimannya. Ya benar. Ini benar kok. Iya, karena sadar maupun tidak sadar itu semua apa hidup yang itu disebarkan oleh seniman itu kan berpengaruh. Ya, semua hidup itu kan tidak lepas dari politik. Semua bisa kayak semuanya dari politik. Kamar gantungan pakaiannya juga karena politik. Antara kamar tidur sama kamar makan sama kamar ganti pakaian sama kamar kayak itu kan sama gitu ya. Kenapa kok satu gitu ya? Ya karena politik. Kalau dia punya kan nggak mungkin jadi satu. Kamar ruang makan, ada kamar untuk tidur, ada kamar atau tempat untuk santai-santai. Nah, politik. Nah, selanjutnya Bob, ini yang tadi yang kamu bahas yang sempat kupotong tadi. Jadi kamu bilang prinsipnya, sorry. Jadi kalau di musik, aliran apapun, genre apapun nggak masalah. Yang penting lagunya ngelawan, terus senimannya punya prinsip politik. Ya. Jadi menentukan sikap politik, bukan kemudian kalau di dalam kampanye itu sedang terlibat. Yang penting bayaran gitu kan, itu namanya nggak punya sikap politik, ambigu.
Pelin-pelan. Nah, Itu pilihan, men. sepakat aku. Nah, ini Bob, tadi kan kamu udah singgung bahwa seniman tidak berdiri sendiri. Kenapa juga kalian terlibat bersolidaritas yang lain? Kalian memprotes RUU Minerba itu terlibat dalam 1 Mei, padahal kalian bisa bukan orang-orang yang dibilang kita bukan di sektor buruh, tapi kita di sektor kebudayaan masyarakat ya, di sektor seni lah. Nah, tapi banyak aku lihat yang tadi sudah aku kasih contoh, Sebumi, Pandai Api terlibat di MIDE, kemudian di pengorganisiran, di konflik-konflik penggusuran, perampasan ruang hidup kayak di Kendeng kemarin. Nah, solidaritas sendiri bagi kalian itu apa sih, Bob? Pentingnya solidaritas. Kita kan punya mulut, kita kan punya mata, kita kan punya telinga. Ada rasa, penglihatan, ada pendengaran. Ini manusia, men. Aku bilang pekerja seni itu juga manusia yang hidupnya tidak jauh dari lingkungan. Apa ada seniman wabah COVID kayak gini nggak kena COVID gitu? Yang nggak ada, ya kan? Apa ada seniman ada kenaikan harga BBM terus nggak ribut beli cat, harga cat naik gitu, enggak gitu. Kena tetap. Alat musik terus nggak naik gitu harga-harga. Jadi yang dimaksud ya seniman itu ya lahir dari rakyat. Akar pokok budaya itu kan ada di rakyat, yang rakyat. Kita hidup di sana. Kita merasakan, kita melihat, kita mendengar. Ketika ada jeritan-jeritan di tengah rakyat, ya kita bergerak. Menciptakan karya itu lewat rasa loh. Lewat rasa, lewat penglihatan kita, lewat pendengaran kita. Kita melihat, kita membaca, kita mendengarkan keluhan-keluhan rakyat, kita mendengarkan tentang tragedi yang menimpa rakyat, tentang penggusuran, tentang perampasan tanah, tentang perampasan hak hidup mereka semuanya, tentang kenaikan BBM, tentang biaya sekolah mahal, tentang buruh saat itu 2015 soal apa PP pengupahan belum selesai, sekarang ganti omnibus law. Nah, ini kan semuanya akan apa ada efeknya ke seniman. Kenapa aku bilang ya kita ini hidup dari bagian rakyat, nggak bisa seniman hidup di apa menjadi eksklusif hidup sendiri gitu ya. Enggak ya, kita melihat fitrah manusia gitu loh. Manusia itu hewan aja ada kumpulan, masa manusia nggak bisa kumpul? Ada kumpulan, nggak ada kumpulan. Loh iya kan? Nah, segoblok-gobloknya orang kalau bilang bahwa goblok-gobloknya seniman atau pekerja seni bahwa kita jangan dekat dengan politik, goblok gitu. Goblok bener, serius. Harus ikut terlibat dalam sekolah politik. Kalau PJ ini kopiah ini karena politik kok loh. Ini loh. Gak percaya tentang kebudayaan. Aku pecinta PJ hitam loh. Ya kan udah tahu kan, dari kayak gitu aja udah kelihatan nih kebudayaan nih. Jadi
itulah bahwa seniman atau pekerja seni tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Kalau soal perdebatannya seni untuk rakyat, seni untuk seni itu sudah selesai, coy. Sudah selesai. Yang penting kita kerjakan terus. Rakyat itu sudah paham. Semua kawan-kawan sudah paham, tinggal kita mengebom karya-karya, memberikan karya-karya kepada mereka yang cerdas, yang menjelaskan benar-benar kejadian di tengah masyarakat apa itu soal kasus-kasus selama ini yang menindas rakyat, menindas kaum tani, menindas buruh, menindas mahasiswa, menindas nelayan, menindas perempuan, menindas kerja seni sendiri, yaitu suarakan lewat karya-karya ini. Itu men. Minum dulu men. Oke. Kamu nggak? Aku ada nih minuman. Nah, ini sambil tadi kan kamu udah bilang bahkan peci sekalipun kebudayaan dan kita ke kamar dari satu ruangan ke ruangan lain pun itu politis gitu. Nah, ini kan kemudian banyak teman-temanmu orang-orang yang dulu satu gerakan politik dengan kamu pada akhirnya ada waktu dulu yang sama-sama menentang orang yang sama, menentang rezim yang anti demokrasi, tidak menghargai hak asasi manusia. Nah, beberapa teman-teman ini kemudian ada yang malah sekarang bergandengan tangan dengan mereka. Bahkan itu ada di dalam lagu-lagu. Nah, aku kasih contoh satu Budiman ya, Budiman Sujatmiko. Jadi dalam lagunya sebut ada Budiman. Bejat mental para penjilat penipu rakyat kini jadi pejabat. Betul. Terus kalau kamu sendiri melihat mereka itu tanggapanmu apa? Karena aku terakhir dengar kalau tidak salah 2017 kamu pernah bilang politik kiri tapi budaya kanan. Bagaimana? Coba ya misalnya Budiman ini. Aktivis bejat mental para penjilat. Penipu rakyat ini jadi pejabat. Lanjut, ada Budiman. Taraca itu. Ada lagunya kok. Nanti dengerin lagunya sendiri. Ya, lagunya Sebumi. Ya. Aku sendiri sih harus tegas dalam posisi politik. Walaupun kawan sendiri kalau politiknya tidak politik pelin-pelan, politik ambigu, politik yang menipu rakyat ya dilawan. Ya seniman kan tadi aku bilang sama ya, punya rasa, punya kepekaan semuanya. Ya kami nyampaikan lewat lagu. Aku menyampaikan lewat lagu, aku bisa ya seni rupa karena memang basis saya sendiri memang seni rupa, jadi saya bisa menyampaikan lewat detail kayu, lewat lukisan, lewat patung. Ya siapapun, nggak hanya Budiman Sujatmiko. Kalau hari ini kawan-kawan yang lain kan jelas partai-partai pemenang pemilu 2019 kemarin partai apa? Ya kan? Kamu pengen ngomong nggak sesuatu ke kawan mantan kawanmu itu? Ya, nggak hanya diomongin kok mereka ini. Dilawan dengan gerakan massa. Lah iya loh, harus dong kalau apa kok? Ya maksudku gerakan massa ini tidak hanya menyapu mereka, menyapu oportunis yang sekarang memang jadi penjahat di elit-elit partai. Banyak kok, banyak sekarang di partai-partai pemenang 2019
19 kemarin banyak. Bahkan kau lihat ini nanti 2024, wah, lagi konsolidasi partai besar-besaran, pembangunan alat partai besar-besaran, bahkan ada partai alternatif. Nggak tahu partai alternatif mau ngapain gitu kan. Kalau partainya hanya tunduk kepada penanaman modal asing, partainya tunduk terhadap elit-elit birokrasi yang saat ini yang bisa mengendalikan gerakan rakyat dengan program-program ya, program-program yang humanis. Banyak tuh gerakan hari ini mengambil bagian daripada gerakan elit politik. Ya, program-program humanis lah yang bisa diambil semacam itu kan. Alasan mereka semacam misalnya talk apa kayak apa dia bisa menghasilkan biaya mendatangkan mereka gitu kan. Lah itu apa coba? Keinginannya kalau nggak pengen ngerampok duitnya elit. Katanya pengen ngerampok ya kan. Ya itu yang bikin orang dalam program perjuangan organisasi nggak tegas itu. Zaman 2014 satunya ngeblok Jokowi, Prabowo. 2019 juga sama, gitu kan. Cebong, rekampret. Dulunya jadi satu sekarang. Sekarang cemret. Cebong kampret. Cebong kampret, cemret. Nah itu kalau gini aja kok, gak usah dipikirin orang itu, biarin aja ya kan. Kalau aku bisa bikin lagu tak bikinin, kalau bisa musik, kalau bisa seni rupa gambar yang gede-gede gitu kan. Terus dijelaskan soal kejahatannya, soal apa watak yang kompromis, watak yang menindas, watak yang bisa membahayakan organisasi, watak yang bisa membahayakan alat perjuangan kaum buruh, kaum tani, mahasiswa dan lain sebagainya. Karena itu mempengaruhi gitu kan. Tadi aku bilang budaya kapitalisme itu mewabah kayak COVID-19 itu mewabah. Nah ini Bob, ini yang dari tadi ulang-ulang ini politik kiri budaya kanan. Mau perjelas ke kamu ini politik kiri budaya kanan seperti apa dan bagaimana mereka mempraktikkan hal-hal seperti itu. Budaya kanan itu budaya yang budaya elit, bukan budaya elit. Nah, budaya yang tidak peduli terhadap budaya rakyat. Misalkan misalkan gini, walaupun kita berjuang tokoh-tokoh, misalkan tokoh-tokoh aktivis datang ke sana rapat, pulang tidur, datang ke sana rapat, pulang tidur, sambil tidur mendengar lagu-lagu romantis, lagu-lagu ngehek, ada yang nonton sinetron, aduh, itu budaya kanan, budaya yang tidak mencerminkan kebudayaan rakyat, gitu, kerja keras. Ya harusnya gini, aku sepakat dalam organisasi gerakan itu memunculkan sebuah alat
untuk bisa menjawab tentang subjektif masing-masing kawan. Bikin semacam alat usaha supaya tidak proposal. Proposal itu budaya kanan loh. Rebutan funding. Lah iya, gitu kan. Nggak ada yang berani terus banding-banding mengajakkan misalkan ke melawan Jokowi, pemerintahan imperialis ini, gitu kan. Itu yang dimaksud budaya kanan. Itu contoh kecil loh. Banyak perilaku kawan-kawan aktivis yang membudayakan budaya kanan. Tapi masih berpolitik kiri. Nah, misalkan, ya banyak lah soal moral-moral yang enggak becus, pelecehan-pelecehan, kekerasan, itu budaya kanan. Ada aja loh itu yang tidak menghargai istrinya apa. Banyak sekali. Dan itu bisa nanti bicara soal segmen sendiri soal itu. Iya. Yang jelas contoh bagian daripada budaya kanan. Minta itu budaya kanan loh. Nyuwun mas. Oh. Itu budaya kanan. Nah, kalau kita minta terus kapan produksinya? Tapi kalau utang ke kawan nggak apa-apa kan? Nah, kalau biasanya terjadi di mahasiswa gitu kan. Kiriman belum dapat, utang temennya ya kan, aduh, numpuk utangnya bingung ditagih, akhirnya berantem, nah ya kan, menciptakan biaya, akhirnya konflik di organisasi gitu. Jadi sebenarnya ada yang lebih prinsip dalam melawan budaya kanan, itu sekolah politik tadi. Sekolah politik menjelaskan ya problem-problem penindasan, unsur-unsur penindasan itu apa aja misalkan. Semakin banyak ilmu pengetahuan politiknya, semakin hilang kita itu budaya kanan. Kalau kita jelas memahami geopolitik organisasi kiri gitu ya. Loh, bicara soal Marxisme itu dicekel. Loh, Marxisme itu terobong kebudayaan kiri loh. Tapi kan kenapa Marxisme dimusuhi gitu ya? Apa yang ditakutkan dari Marxisme? Apa yang ditakutkan dari ideologi Marxis sama Leninis gitu? Lalu mereka juga menghormati orang beragama. Ya, kebetulan ini rame-rame ini baru-baru. Iya. Kesadaran spiritual manusia itu semuanya itu sama. Orang butuh kesadaran spiritual yang tinggi. Bagaimana menciptakan kesadaran spiritual? Orang mencari dengan macam-macam pola. Ada yang melalui agama, kepercayaan. Nah, coba dikaji soal Marxisme. Sangat manusiawi. Sampai soal nilai ekonomi itu dikaji juga. Nilai ekonomi bagaimana diolah di masyarakat, bagaimana memburu mendapat keuntungan besar, bagaimana orang nganggur itu dibuang, orang malas itu dibuang dalam arti jadi ada penegasan gitu loh dalam konsep
mengatur nilai ekonomi di dalam filsafat Marxisme. Nah, Bob. Di dalam kesenian juga ada tinggi ideologi, tinggi artistik. Nah, Bumi selalu mengkaji soal tinggi ideologi dan tinggi artistik dalam kesenian. Nah, itu maksudnya tinggi ideologi, tinggi artistik. Coba kamu jelaskan ini biar teman-teman yang ada di luar sana bisa paham soal itu. Capaian ideologi yang tinggi itu adalah capaian politik yang tinggi. Bagaimana capaian politik yang tinggi? Jadi pelajari soal ideologi. Bagaimana menyampaikan kesenian yang tinggi ideologi. Misal karya-karyanya dibikin soal cerita-cerita rakyat. Cerita rakyatnya jangan cengeng. Karena bisa mempengaruhi orang. Iya, itu yang dimaksud tinggi ideologi. Gitu, Pak. Enggak terus bukan ideologi terus diberikan ayat-ayat Tuhan, bukan. Atau mantra-mantra Arab itu bukan. Yang realistis aja. Kalau misalkan tani, kenapa sih petani kok susah banget kaya gitu, hidupnya menderita padahal sawahnya juga luasnya begitu besar gitu ya. Itu cari masalahnya gitu. Nah, bagaimana kemudian kesenian di situ? Tani, gambar petani mencangkul, keringatnya hitam, keras. Musiknya liuk-liukan alam petani, keadaan pertanian yang bisa membawa orang. Ideologi. Nah, itu dijelaskan. Itu yang sekarang kalian, kalau kamu kan sekarang bikin cukil juga itu kan terakhir pameran kemarin di Taman Kebudayaan di Solo sini. Iya, Taman Budaya Jawa Tengah. Nah, itu kan yang kalian pakai. Nah, sebumi ini sekarang memang selain apa itu kan tadi berarti kalian juga jualan cukil kan? Sebagai bagian tadi itu yang kau bilang minta-minta itu, menghindari minta-minta. Ya, menghindari minta-minta. Ya, jadi gini, sebenarnya Bumi ini kan evaluasi dari perkembangan organisasi sebelumnya. Dulu kan banyak kawan-kawan yang mengeluhkan bagaimana kemudian kita membangun konsep ekonomi kerakyatan, ekonomi mandiri, ekonomi yang berawal dari keringat kawan-kawan. Saya sendiri mengembangkan cukil kayu itu sebenarnya mengembangkan ide dan gagasan kawan-kawan sebumi. Pribadi masing-masing dibekalin ilmu. Dari politik kiri budaya kanan juga. Iya, jadi sebenarnya kalau cukil kayu ini kan diproses bagaimana kawan. Jadi hasil dari pleno nasional yang pertama itu yang kujelaskan tadi itu menghasilkan bagaimana kawan-kawan membangun masing-masing ekonomi masing-masing kawan. Apa yang bisa dikerjakan saat ini, termasuk cukil kayu. Bagaimana seruan-seruan kawan-kawan bumi, seluruh kawan-kawan di kota-kota itu membangun, bikinlah semacam percetakan kecil-kecil, kreativitas kawan-kawan masing-masing di daerah masing-masing. Nah, kita nanti bisa menjual, saling tuker gitu loh. Kawan Jakarta, misalkan karyaku, aku punya bisa membuat 6 losin, bisa membuat 4 losin, berapa kita tuker losin atau berapa dengan kawan-kawan di Surabaya, dengan kawan-kawan di Jogja, dengan kawan-kawan di Semarang, dengan kawan-kawan di berbagai daerah, di Purwokerto, segala macam itu. Nah, di situ. Nah, itulah yang aku bilang, Pak, ini adalah pengembangan dari apa yang dihasilkan dari kerja kawan-kawan bumi. Jadi individu masing-masing itulah yang harus menciptakan pekerjaan masing-masing.
Ya tidak hanya cukai kayu, banyak kan, dunia sablon, dunia yang lain. Sejauh ini sudah berjalan bagus, Bro. Ya, Sudah kalau bisa berhasil, sudah bisa menutupi kebutuhan kawan-kawan. Apalagi sekarang kan tengah pandemi. soal berhasil dan enggaknya itu kan relatif. Yang penting bisa hidup. Ya Tidak bisa hanya hidup. menutupi kebutuhan hidup kawan-kawan, Bisa biar tidak hidup. demoralisasi. Saya sendiri tidak ngamen. Dulu kan ngamen. Saya sendiri sudah nyetak kaos. Jadi sebenarnya gini, produksi cukil kayu ini kan produksi individu-individu, bukan organisasi. Oh, individu. Iya, jadi keputusan, tadi aku bilang, keputusan kawan-kawan pleno nasional itu hasil dari evaluasi sebelum-sebelumnya. Misalkan soal keuangan bumi, soal dana dan usaha bumi. Tidak berjalannya itu maka menghasilkan bagaimana keputusan kawan-kawan semua anggota itu bikin produksi masing-masing dan menyumbang organisasi semampu kalian, sebebas kalian. Itulah sumber keuangan bumi sampai sekarang. Dan hidup setiap 3 bulanan itu kita bikin markipatan. Mari kita patungan. Oh, kan kita patungan. Markipatan, mari kita patungan. Dan itu dijalankan oleh kawan-kawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sekarang jalan. Sampai sekarang. Jadi kadang yang bisa menutupi ongkos terbang kawan-kawan, ongkos jalan kawan-kawan yang punya duit. Nyumbang. Kadang saya juga nyumbang, setiap acara nyumbang kaos. Termasuk syuting video klip kemarin ya? Nah, itu sama juga. Markipatan. Ya hasil dari beberapa panggung teman-teman Pandai Api. Kalau yang itu kan konsepnya Pandai Api. Nah, Pandai Api sendiri ini rencana ada lagu lagi nggak? Ini lagi ada sih lagu nyanyian kota tapi belum selesai. Tapi kita lagi bikin video klipnya dulu. Cerobong Besi sudah selesai, tinggal editing, edit, tinggal satu lagi nanti bangun pagi. Yang apa? Kalau nggak jadi nggak menang nggak dibikinin video klipnya. Kan kalau nggak janji nggak menang sudah ada itu klipnya. Oh iya, nggak janji nggak menang apa? Yang apa? Cerobong Besi. Cerobong Besi. 0 kilometer. Marsebumi. Tanah seharusnya dibagi-bagi agar buruh tani tetap menanam. Nah, Bob, ini buat menutup kamu menyanyi itulah, buat menutup ngobrol-ngobrol kita ini. Cerobong Besi. Nanti kamu kirimin juga lagunya biar kelihatan bagus ngobrol kita pakai Cerobong Besi kan sepanjang. Iya. Ngobrolan. Coba nyanyi dulu, Bob, sebelum kita tutup kan. Panjang men itu men kok. Apa-apa, sedikit aja kan. 1 menit. Tanah seharusnya dibagi-bagi agar buruh tani bisa menanam padi. Tanah seharusnya kita tanami agar bumi ini tetap hijau berseri. Apa yang kita harapkan dari cerobong besi kalau hanya merugikan kaum petani? Apa yang kita harapkan dari cerobong besi kalau air bersih tercemar limbah industri? Oke, mantap. Ini berarti kapan ini rilisnya? Video klipnya? Ya karena COVID ini. Jadi agak terkendala di sini. Ya sabar lah, yang penting revolusi itu butuh kesabaran. Nah ini yang dinamakan kerja-kerja artistik itu harus serius. Jadi
propaganda itu, seni sebagai senjata, seni sebagai propaganda itu tidak hanya propagandanya, tidak hanya sifatnya yang mentah, tetapi harus dibikin seartistik mungkin. Gitu. Ya, ada kan yang cuma ngejar, nggak yang penting dapat uang. Itu ngehe aja kali. Ya harus serius sekarang, di kawan-kawan harus serius, tinggi mutu ideologi ya tinggi mutu artistik. Itu yang penting, tinggi. Jadi artistiknya harus artistik mungkin. Coba kau lihat kalau lagu kalau nggak janji nggak menang, artistiknya di mana, ideologinya di mana? Yang lagu kalian yang kalau nggak janji nggak menang, ya dapat dua-duanya maka lagu. Jadi secara ideologi dapat, menghibur iya. Itu yang dinamakan realisme revolusioner. Nah ini kayaknya kita perlu bahas ini di sesi selanjutnya. Aku senang ini bahas realisme sama realisme sosialis revolusioner. Realisme sosialis itu bisa mati kalau kehidupan sosialis akan terjadi apa? Dari tangan. Kalau realisme pernah bahas itu juga. Kalau realisme revolusioner dia hidup dalam kondisi apapun dia hidup. Dia akan mengkritik di tengah kejadian, semisal sistem ini sistem negara yang sosialis, sistem yang komunis gitu. Kalau dalam realisme revolusioner dia hidup di tengah mereka, menghidupkan yang mati, membakar, memberikan semangat, itu namanya agar nggak kaku ya. Mengajarkan hal yang jujur, yang benar. Terus ada unsur turun ke bawah, ada unsur soal meluas dan meninggi, bagaimana karya itu harus meluas dan meninggi. Nah ini kan udah berapa? Udah mau 2 jam kita ini ngobrol-ngobrol. Udah lebih Pak? Udah mau 2 jam, udah jam 5. Gak terasa ternyata. Nah kamu sebelum kita tutup ini biar apa, ada nggak gitu closing statement sebelum kita tutup dengan Sebowi? Gini, ada pentingnya buat kawan-kawan seniman bekerja seni. Ideologi politik organisasi penting. IPO, ideologi politik organisasi. Tanpa IPO, menurut saya seniman akan gagal menjadi pelopor gerakan rakyat. Menjadi seni menjadi alat perjuangan rakyat. Ideologi politik organisasi sangat penting. Itu aja. Karena kita hidup di tengah masyarakat, karena kita hidup di tengah rakyat, karena kita hidup di tengah lautan massa. Sebab bahkan bernapas sekalipun politis. Ya, benar. Ideologi politik organisasi. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hancurkan budaya palsu. Bangun budaya kerakyatan. Oke, makasih Bobe. Kebudayaan masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kerakyatan, bergerak bersama di tengah lautan massa, membangun budaya baru depan matamu. Coba lihatlah ujung timur sana, tambang mineral dan kekayaan lainnya. Coba lihatlah sudut barat sana, luas ladang dan bentrok antaranya. Coba tengoklah seberang utara sana, Borneo batu bara hutannya. Ayo kita ke selatan sana,
Kemenangan sosialisme di tangan kita. Yo. Buruh tani pelajar. Kaum miskin kota perempuan. Buruh tani pelajar. Kaum miskin kota perempuan. dan pekerja seniman. Jawabannya. Hancurkan budaya palsu, bangun budaya kerakyatan. Kerakyatan. Terima kasih. Oke, Bu. Terima